Adab menuju jalan yang lurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Adab menuju jalan yang lurus, judul yang kami angkat kali ini. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpedoman dengan kitab suci Al-Quran dalam memahami kehidupan, dalam hal syariat, mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hidup di zamannya Nabi akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha tahu dan tahu kebutuhannya umat manusia di zamannya masing-masing. Bukan berarti kita diperbolehkan mengharamkan syariat yang diajarkan oleh nabi yang lain. Ke-24 nabi yang selain baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib diimaninya, yang mengharamkan syariat yang diajarkan nabi yang lain berarti rukun imannya rusak dan tidak paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Melakukan sunnah nabi yang selain baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sah-sah saja. Akan tetapi yang diwajibkan, yang didulukan itu ajarannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baru ajarannya nabi yang lainnya, dan itu dicontohkan dan menjadi rukun Islam yang kelima, dalam kurung berhaji bagi yang mampu uang saku dan fisiknya. Menuju jalan yang lurus disebutkan di surat Fatihah surat ke-6 dan yang akhir, dan itu gambarannya umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari zamannya para sahabat sampai akhir zaman ini. Memang semua berpedoman dengan kitab suci Al-Quran. Dalam memahaminya ada perbedaannya, yang pemahamannya sama dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ahlu sunnah wal jamaah, yang pemahamannya menyimpang disebut ahli fitnah berjamaah, seperti di zamannya para sahabat yang membunuh Sayyidina Ali itu juga ahlinya baca kitab suci Al-Quran. Begitu juga para penyembah berhala seperti yang mayoritas di sana saat ini. Mereka tentu lebih paham dengan bahasa Arab karena memang kesehariannya yang dipakai bahasa Arab. Akan tetapi dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka memahami ayat ketuhanan ditelan bulat-bulat dan hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik, ingkar sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, yang digambarkan seperti Dajjal bermata satu, juga yang sebaliknya juga, dan yang selain yang mayoritas di sana. Sungguh pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah memahami ayat ketuhanan dengan ditakwilkan dan iman ke semua ayat ketuhanan dan memahami sifat zatnya sama persis dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya
Orang yang memahami kitab suci Al-Quran dengan kebalikannya pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah, mereka hanya para pemuja berhala atas prasangkanya, dalam kurung memuja berhala yang tersimpan rapi dalam hati pikirannya, dan berhalanya dinamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya nenek moyang orang Nusantara, Tuhan kalau dibalik menjadi kata hantu. Barang siapa yang salah dalam memahami Tuhannya, maka mereka cuma pemuja hantu atau berhala atas prasangkanya sendiri. Orang yang demikian disebut non-muslim walau yang dilakukan syariat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.